Bentar, timernya saya siapkan dulu, Pak. Ya, siap, Pak. Oke, sudah. Sudah? Oke. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Guru. Pagi, Pak. Pagi, Martinus, Ari, Yuli, dan teman-teman semuanya. Jadi, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran. Tapi sebelum itu, lebih baik kita memulai doa dulu ya. Jadi, ketua kelasnya di sini siapa? Martin, Pak. Martinus ya. Ya, silahkan dipimpin doanya. Baik, ya terima kasih Pak. Teman-teman sekalian, Bapak Guru, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi terima kasih Martinus sudah memimpin doa tadi untuk teman-temannya juga semua. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Sehat semua. Sehat. Keluarganya juga sehat, Bapak Ibunya di rumah juga semoga masih sehat-sehat selalu. Di masa pandemi seperti ini, saya harapkan sih kita semua jaga-jaga kesehatan. Jadi misalnya ada apa-apa di luar, mungkin lebih baik dikurangi kegiatan-kegiatan di luar ya. Selama masa pembelajaran daring juga, ya saya minta anak-anak semuanya juga bisa saling berkomunikasi melalui komunikasi seperti WA dan lain-lain. Boleh nanti misalnya ada yang dibingungkan bisa ditanya-tanyakan juga. Nah, ini kebetulan kita ada di pertemuan pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajarannya. Jadi, kan di kelas 10 sudah diajarin komputer dan jaringan dasar. Sudah diajarin ya, komputer dan jaringan dasar semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, di kelas 10. Sudah. Nah, jadi lupa, Pak. Ya karena sudah libur ya. Nggak ada komputer di rumah buat praktek, Pak. Nanti kalau yang punya komputer bisa ke sekolah. Kita pinjamkan laptop, tapi nanti dikomunikasiin dulu ya sama wali kelasnya. Bayun itu sering tidak masuk, Pak, di kelas 1. Jarang. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi dari pembelajaran kelas 10. Jadi di kelas 10 itu ada komputer dan jaringan dasar, dia ada materi tentang sistem operasi. Nah, di sistem operasi kelas 10, nanti kita akan belajar di sini kelas 11 di administrasi ASJ, administrasi sistem jaringan. Jadi di kelas 10 ada belajar tentang jaringan, ada belajar sistem operasi, ada belajar juga tentang pengenalan alat dan lain-lain. Untuk sistem operasi nanti dipotongnya ke administrasi sistem jaringan. Untuk yang pengenalan alat dan lain-lain ke arah administrasi infrastruktur itu diajarkan sama guru yang lain. Ada juga dan materi pembelajaran yang lainnya. Nah, di sini saya khusus untuk administrasi sistem jaringan ya. Jadi nanti kita akan ketemu terus untuk administrasi sistem jaringannya. Nah, untuk yang hari ini saya mau mengulang pembelajaran kelas 10 sedikit supaya nanti kalian semua bisa paham. Ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Bayun. Iya. Pak. Oke. Masih. Oke, saya lanjut. Jadi untuk di pembelajaran kelas 10 nanti saya ulang sedikit untuk sistem operasinya. Karena mungkin banyak sekali yang sudah lupa ya. Kita sudah libur kemarin. Ini baru mulai masuk lagi. Jadi kita akan mengulang pembelajarannya sedikit. Nah, jadi hari ini saya akan jelaskan tentang sistem operasi. Tentang apa itu sistem operasi jaringan. Lalu pada saat kita nanti praktek di pertemuan kedua dan ketiga, apa aja yang perlu dipersiapkan nih? Jadi untuk sistem operasi, kalau kita mau install di komputer masing-masing, apa aja yang harus disiapkan? Nah, dari materi pembelajaran hari ini juga kita tentukan sistem operasi apa yang cocok untuk kita nanti pelajarin selama pembelajaran berlangsung. Oke, jadi ini saya share dulu screen-nya. Untuk pengulangan sedikit. Ini semuanya sudah masuk ya ke dalam Google Classroom? Ada. Sarah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Sudah, Pak. Susi, Pak. Nggak masuk hari Susi ini. belum masuk ya. Nanti saya komunikasikan sama Susinya. Mungkin Martin juga bisa arahkan di komunikasi sama Susi ya. Nanti dia orang saya. Oke. Jadi di Google Classroom sudah saya share materi ini tentang sistem operasi.
Jadi di dalamnya ada sedikit teori-teori mengenai sistem operasi. Dari pembelajaran kelas 10 akan saya ulang sedikit di sini, lalu saya akan ditambahkan tentang jaringannya. Jadi apa sih sistem operasi jaringan itu? Oke, pertama, menerapkan sistem operasi jaringan. Di sini kita menjelaskan sistem operasi dan menentukan spesifikasinya. Lalu, pengertiannya dulu deh. Yang ketahui dari kelas 10 kemarin, sistem operasi ada yang masih ingat? Software Pak, yang diinstal ke dalam komputer. Software yang diinstal di komputer. Yang berfungsi berkomunikasi antara manusia dan perangkatnya. Oke. Itu yang sesuai ya, Martinus, gimana? Kalau saya Pak, sistem operasi itu ya yang menghubungkan manusia dengan komputer dengan perangkat keras Pak. Oke. Jadi ya. Jadi yang menghubungkan antara manusia dan perangkat keras dan software yang ada di komputer ya, Martinus ya. Oke, sudah hampir tepat. Untuk yang lain bagaimana? Ada lagi yang mau menambahkan? Rosan, bagaimana Pak. Rosan? Saya lupa, masih lupa ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini sambil kita ulang lagi pembelajarannya. Jadi untuk di kelas 10 kemarin sudah dijelaskan nih secara umum lah, bukan detailnya, karena nanti detailnya akan diajarkan di sini. Untuk sistem operasi seperti yang dibilang Martinus dan Ari tadi, itu sudah tepat. Jadi sistem operasi itu bisa juga sebagai perantara antara software dan hardware. Bagaimana sebuah software bisa bekerja secara maksimal dengan hardware yang ada di komputer. Nah, sebelum saya masuk lagi ke dalam, kira-kira masih ada yang ingat nggak software itu apa? Game, Pak, game. Ayo, satu game. Perangkat lunak, Pak. Perangkat lunak dari Juli. Pak. Office, Ya, Pak. perangkat lunak, Office, game. Oke, itu sudah bagus semua ya. Microsoft Word, Pak. Windows, Pak. Antivirus, Pak. Oke, antivirus. Jadi dari rangkumannya semua tadi, ada yang bilang software itu game, ada juga yang bilang Office, ada juga yang bilang Word. Word itu termasuk Office ya, jadi supaya nggak terlalu bingung. Ada juga yang bilang tadi Windows. Nah, ini agak sedikit. Nanti saya jelaskan Windows itu apa. Nah, ada juga yang bilang perangkat lunak. Nah, jadi software itu sudah benar sebuah perangkat lunak. Jadi kalau saya mau bilang secara umum, software itu adalah sesuatu perangkat lunak yang tidak bisa disentuh. Jadi kita cuma bisa menggunakannya tapi nggak bisa disentuh di sebuah komputer. Contohnya seperti yang tadi dibilang sama teman-temannya, game itu sudah benar. Salah satu software. Office juga salah satu software. Nah, untuk Windows, dia termasuk dalam sistem operasi. Jadi nanti untuk sistem operasi ada Windows, ada Linux, ada Debian, Ubuntu, Mac OS, dan lain-lain. Banyak. Luas sekali. Tapi kan tidak untuk bisa hardware, ya. Setuju, Bapak. Ya, dia benar tidak bisa disentuh, tapi dia di spesifikasi. Enggak, Bapak. Ya, sudah benar kok. Tapi spesifikasi yang berbeda. Jadi dia software untuk sistem operasi. Jadi saya tidak bilang salah sih, itu sudah masuk yang benar. Koreksi Pak. Jadi Yang setelah dimaksud software, Pak, tadi pertanyaannya aplikasi. Kalau aplikasi dan sistem operasi sama-sama software, tapi hanya perbedaan fungsinya aja. Ya, benar. Fungsinya berbeda, ya, benar sekali ya, untuk melakukannya. Hari ini. Lalu, ya Ari ranking 1 terus di hari kemarin. Lalu selanjutnya kita masuk ke tadi kan ada software nih. Selanjutnya kita masuk ke ada yang namanya hardware. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Tadi sudah dijelaskan tentang software. Sekarang hardware apa? Ini seharusnya. Harddisk, Pak. Bagaimana? Harddisk, benar. Perangkat keras. Ya, perangkat keras, printer. Mouse. Monitor. Ya, sesuatu alat yang bisa disentuh, monitor. Oke, sudah benar semua ya. Artinya artinya pelajaran di kelas 10 masih ingat ya semuanya ya. Jadi hardware itu adalah sesuatu alat yang bisa disentuh. Alhamdulillah, Pak. Ya, jadi hardware itu sesuatu alat yang bisa disentuh. Contohnya bisa seperti hard disk bisa, monitor bisa, dan lain-lain. Jadi nanti hardware itu juga ada software output, input, tapi itu nggak perlu saya jelaskan, nanti terlalu jauh lagi. Saya harap masih ingat ya pembelajaran kelas 10, karena nanti tetap terus dipakai sampai kelas 12. Jadi sudah tahu software, sudah tahu hardware, sekarang kita masuk ke sistem operasinya. Fungsi utamanya adalah untuk
Ini, fungsi utama dari sistem operasi adalah untuk menjalankan operasi dasar pada komputer. Jadi di kelas 10 juga sudah pernah belajar instalasi. Kita kemarin instalasi Windows ya. Windows 10 diinstalasikan menggunakan VirtualBox dan juga hal yang komputer atau laptop masing-masing. Jadi di kelas 10-an seharusnya sudah melakukan instalasi juga. Nah, supaya bisa lancar setelah melakukan instalasi biasanya diinstalkan driver. Nah, itu fungsinya supaya nanti software atau aplikasi yang ada di komputer bisa bekerja dengan baik dengan hardware-nya. Nah, di kelas 10 kan kalian sudah menginstal Office tuh. Windows. Nah, Windows itu termasuk dalam operation system yang open source. Ada juga yang namanya open source, ada juga yang namanya closed source. Ada nggak yang bisa jelaskan open source itu, closed source itu bagaimana? Open source itu bagaimana? Pak, Windows itu termasuk closed source. Kalau open source itu Linux. Nah, ya memang Open gratis, Pak. Nah, benar. Jadi contohnya seperti yang dibilang Ari tadi, Ari ini memang cocok nih dapat ranking 1 kemarin nih. Dia sudah ingat semua. Ingat semua pembelajaran di kelas 10. Jadi untuk open source contohnya ada Windows. Kalau untuk closed source Pak, Windows itu. Oh ya, Kembali, Pak, kembali. saya kembali. Masalah klasor, Pak. Masih grogi masih. Yang closed source Windows, open source adalah Linux contohnya. Seperti yang dibilang tadi juga, contohnya adalah closed source itu yang gratis. Closed source yang berbayar, open source yang gratis. Ya, Pak. Jadi kalau kita menggunakan sistem operasi yang berbayar, contohnya seperti Windows, mungkin ada beberapa dari yang tanya, Pak, Windows saya install tapi kok nggak bayar, Pak ya? Nah, itu artinya namanya pembajakan. Jadi seharusnya Windows itu kita bayar, kita beli. Jadi rata-rata kalau memang penggunaan Windows-nya tidak bayar, ada kemungkinan memang pas beli laptop bonus dari laptop, atau kalian install sendiri itu melakukan pembajakan. Ya, jadi lebih baik dikurangi untuk masalah pembajakan dan lain-lainnya. Mahal nggak Pak harganya? Untuk Kisaran Windows ya berapa, Pak? harganya. Untuk Windows harganya bisa bervariasi. Ada yang sekitar 900.000 untuk satu laptopnya, ada yang 1 juta lebih untuk laptopnya. Itu tergantung versi dari Windows. Mahal ya. Iya. Pakai open source aja lah, gratis. Enak yang gratis ya, murah. Pakai open source aja. Ya, kalau memang kalau teman-teman semua pakai yang berbayar tapi dibuat jadi gratis, itu akan merugikan banyak orang. Jadi lebih baik sebenarnya diarahkan untuk menggunakannya closed source tadi. Kalau yang closed source gratis. Open source ya, Pak. Oke, terima kasih Ari. Ari dari tadi saya kasih nilai plus buat Ari. Pak, itu dong. Ya, Oke, terima kasih atas. Oke, nggak bisa game, Pak. Nah, itu benar. Untuk kekurangannya yang closed source, banyak sekali aplikasi yang tidak support. Jadi nanti kalau closed source agak sulit di bagian Office dan lain-lain. Bapak bisa Jadi untuk penggunanya tanya. agak susah. Ya, silahkan. Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Saya pertanyaan, mana yang lebih aman Bapak untuk closed source atau source yang open source Untuk Bapak? segi keamanan biasanya, jadi ini kan kita dua sistem operasi nih, open sama close. Jadi ada pertanyaan tadi, apakah lebih aman yang mana nih, yang open atau yang close? Sebenarnya kalau secara umum, seharusnya yang close lebih aman, secara umum. Karena dia akan selalu ada pemantauan dari perusahaan tersendiri. Jadi kalau yang close ini dia biasa ada perusahaannya. Contohnya seperti Windows, dia punya perusahaan namanya Microsoft. Dia punya customer service, punya keamanan, punya update setiap bulannya, setiap tahun. Jadi setiap ada kerusakan dari Windows-nya, dia akan cepat diupdate. Beda sama close. Beda sama yang open. Yang open ini dia biasanya karena pembuatnya tidak punya perusahaan yang besar, jadi seperti kelompok-kelompok saja. Jadi biasanya keamanannya kurang oke. Sering kurang banyak update lah. Bagaimana? Oke. Nggak kena virus gimana? Biar Iya, nggak Pak. nggak kena virus gimana? Untuk supaya tidak terkena supaya tidak terkena virus. Apa? Ya, Apa jadi juga pakai masker?
Oke, supaya Windowsnya nggak kena virus corona ya. Iya. Jadi kalau komputer supaya nggak kena virus sih pasti satu keamanannya diinstal virus, atau bisa kita menggunakan keamanan yang langsung dibawa sama Windows-nya. Ada seperti firewall dan lain-lain. Nanti itu juga kita akan pelajari di materi pembelajaran selanjutnya. Windows Defender, Pak. Ya, Windows Defender juga termasuk. Ya, Martinus ini ranking 2 ini juga harus kejar-kejaran nilai sama Ari ini. Jangan Ari terus yang ranking 1 ya. Oke, jadi ini cara kerjanya ya untuk sistem operasi. Cara kerjanya dari hardware, tadi yang seperti dijelaskan di awal, perangkat keras. Jadi begitu komputer dinyalakan, yang akan jalan duluan adalah hardware-nya. Itu bisa disebut dia masuk ke dalam BIOS. Nanti setelah dia nyalakan hardware-nya, hardware nyala, dia akan langsung masuk ke operation system atau sistem operasi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya operation system, bisa Windows, bisa Debian, dan lain-lain. Lalu baru kita bisa menggunakan aplikasi. Jadi yang kita gunakan sebenarnya adalah aplikasi dari operation system-nya yang berada di operation system. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Hardware, ya. 14 menit. Oke. Dari hardware, operation system, aplikasi, dan ke user. Jadi seperti itu gambarannya. Untuk sistem operasi juga ada 2 tipe, yang GUI dan CLI. Apakah ada yang bisa jelaskan GUI itu maksudnya apa? Saya, Pak. Oke, Martinus, silahkan. Kalau GUI itu Graphic User Interface, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau pakai komputer itu, kita menggunakan interface, tinggal klik-klik gitulah. Pokoknya begitu, Pak. Tinggal klik-klik gitulah. Tinggal klik-klik ya. Ya, kalau GUI. gitu. Kalau CLI itu, nah ini yang paling ribet, Pak. Banyak betul kode-kode nggak jelas itu, Pak. Bikin pusing aja. Oke. Jadi Ya, CLI Pak, pakai saya nggak hafal itu, Pak. Iya, pakai kode pusing ya. pakai kode-kode itu pokoknya, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang bisa ditambahkan dari Martinus? Gimana? Enggak? Ya, Sudah pokoknya jelas ya? kalau GUI itu ya kita bisa langsung tinggal klik tombol kemudian mengisi data dan sebagainya. Tapi kalau CLI benar-benar harus menggunakan perintah berbasis teks seperti zaman dulu waktu MS-DOS ya, Pak, itu dulu. Saya belum paham itu MS-DOS. Oke. Hebat ya Ari bisa tahu MS-DOS. Iya, Pak, dari internet. Oke. Artinya eksplorasinya sudah jauh sekali ya. Saya apresiasi. Itu bapaknya masih apa? Oke, ya terima kasih. Tadi sudah benar dari Ari dan Martinus. Untuk GUI itu kepanjangannya Graphic User Interface. Contohnya GUI seperti apa? Nah, ini yang kalian lihat sekarang itu adalah contoh dari GUI. Nah, saya bisa klik macam-macam di sini. Saya klik insert, muncul apa aja isi dari insert. Saya klik desain, muncul isinya dari desain apa saja. Kalau CLI, command line, dari judulnya dia sudah command line. Jadi perintah. Isinya tuh hanya perintah-perintah. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa buka CMD di komputer. Nah ini. Ini adalah perintah dari yang CLI. Jadi nanti ada sistem operasi yang isinya hanya tulisan aja. Nggak ada gambar sama sekali. Isinya hanya tulisan. Oke, setelah tahu GUI dan CLI, GUI tampilan ya. Jadi tampil seperti ini. Lebih bagus tampilannya. Kalau CLI hanya tulisan nih, agak membosankan. Lalu apa sih kelebihannya? Kelebihan GUI sama CLI apa bedanya? Kenapa saya harus pakai GUI? Kenapa saya harus CLI? Kira-kira ada yang tahu nggak? Perbedaannya apa kelebihannya, Pak? Kelebihan dulu deh. Kelebihan GUI apa? Kalau lebih enak dilihat. Satu, lebih enak dilihat. Bagaimana? Gampang, Pak. Gampang digunakan. Kalau CLI, Pak, lebih aman, Pak. CLI lebih aman ya. Artinya kelebihan CLI lebih aman. CLI lebih ringan, Pak, tidak berat untuk memorinya. Lebih ringan, tidak berat. Bagus-bagus ini jawabannya ini sudah. Saya nggak perlu ngajar lagi kayaknya nanti. Ayo ke kantin aja, Pak. Gitu. Ya, habis ini kita main Mobile Legends. Tapi kalau nilai 100 semua ya, baru kita main Mobile Legends bareng. Baik. Oke, jadi dari jawabannya tadi sudah hampir mendekati benar semua. Jadi kalau yang GUI itu jelas satu tampilannya lebih enak dilihat. Nah, seperti ini nih, kita gampang dilihat. Yang kedua, dia lebih mudah digunakan karena tampilan. Nah, kalau CLI, kelebihannya satu lebih aman.
karena tidak semua orang bisa menggunakan. Nih, nggak semua orang tahu perintahnya. Tadi juga ada yang bilang, saya masih belum hafal Pak konfignya. Nah, hafal aja nggak, gimana bisa gunakan kan? Itu salah satunya. Yang kedua juga lebih ringan, karena cuma tulisan aja, komputer-komputer yang speknya rendah juga bisa pakai. Jadi kan di kelas 10 juga sudah ngajar tentang spesifikasi RAM dan lain-lain. Nah, kalau untuk artinya kekurangannya dari GUI jelas lebih berat karena dia mempunyai tampilan seperti ini. Kalau yang CLI sulit untuk digunakan. Karena di sini kita akan belajar tentang administrasi server, administrasi sistem jaringan, kita akan menggunakan sebuah server. Nah, server ini biasanya dia akan lebih banyak hal yang digunakan di dalamnya. Karena banyak, otomatis akan menggunakan resource yang besar atau spesifikasi yang besar. Di situ kita akan menggunakan dengan basic CLI. Jadi nanti anak-anak semuanya kita akan menggunakan Debian dengan basicnya CLI. Ya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Debian dan CLI. Jadi saya minta nanti di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf Pak Ari, ini sudah berapa menit? Masih 9. Sisa 9 ya? Oke. Ya. Nah, jadi setelah saya jelaskan semuanya tadi, saya harap sih ini diingat tadi penjelasannya. Karena di dalam Google Classroom, silahkan dicek. Saya sudah ada ngasih soal tentang LKPD dan lain-lainnya. Silahkan dicek, nanti dikerjakan. Saya kasih waktu mengerjakan. Saya minta dikumpul juga hari ini. Jadi soalnya gampang-gampang aja kok. Tentang pertanyaan yang tadi, saya harap masih dengarkan, bisa dijelaskan ulang. Kelebihan GUI apa, kelebihan CLI apa, dan lain-lain. Oke ya, jadi coba silakan dicek anak-anak dulu di Google Classroom ya. Ada? Oh, nggak ada ya Pak punya saya. Nggak ada ya, nanti saya coba cek. Oke. Oh, salah Pak sebentar. Saya salah mapel. Oh, oke. Udah ada. Ada ya, ya silakan dikerjakan. Itu sambil dicari-cari juga referensinya di internet juga boleh. Tapi saya ingatkan, nggak boleh copy paste ya. Jadi untuk yang di internet, boleh di copy, tapi dipahamin dan dibuat pakai kata-kata sendiri. Kenapa Ya. Pak itu? Yuli Pak sering minta jawaban saya Pak. Oh, Yuli ya. Oh. Nanti saya Nggak boleh. boleh. Artinya Yuli sering chatan sama Martinus ya. Iya Pak. Enggak Pak, saya Martinez yang sering chat saya Pak. Ya, di-blok aja ya Yuli ya. Oke. Kalau sudah dikerjakan ya semua ya. Kalau sudah, mungkin saya boleh tanyakan ke salah satu teman kita ya. Tadi kan saya sudah jelaskan nih kelebihan GUI dan CLI. Sebentar, saya mau lihat dulu. Saya matikan share-nya ya, supaya nggak dipakai untuk nyontek. Coba, Rosan, kelebihan dari CLI apa saja tadi? Lebih ringan Pak, jadi tidak butuh spek PC yang besar Pak. Oke, lalu? Kemudian bebas virus Pak. Oke, bebas virus. Oke, terima kasih. Boleh Pak Yogi untuk CLI, untuk GUI? Lebih mudah dipahami, Pak. Lebih mudah dipahami. Oke, kenapa Ya, lebih mudah dipahami? Soalnya tinggal ngeklik saja, Pak, makainya. Oke, sudah mantep. Ya. Jadi nanti itu gambaran untuk tugas-tugasnya. Ini sudah beberapa yang diperlihatkan jawabannya malah. Jadi tapi saya minta tetap menggunakan kata-kata sendiri ya. Jadi ya, supaya ada nalar di kepalanya, nggak cuma copy paste dari teman aja. Nanti dikumpulkan langsung di Google Classroom-nya. Saya periksa langsung di sana. Untuk minggu depan kita akan mulai ke instalasi Debian. Jadi tadi sudah masuk penjelasan Debian sedikit yang akan kita gunakan di minggu depan. Nah, nanti saya akan share ISO-nya untuk diinstal ke VirtualBox. VirtualBox sudah kita install ya di kelas 10. Sudah install semua VirtualBox di kelas 10? Punya saya di komputer saya Pak rusak Pak kemarin. Saya Oke. VMware boleh Pak. Oke. Berarti Ya, harus ulang. Dari Martinus sama si rusak, nanti saya tunggu ya selama seminggu ini untuk install ulang. Kalau ada masalah boleh komunikasikan saya. Kalau dari Ari, enggak masalah pakai VMware. Ya, enggak masalah pakai VMware. Yang penting nanti disesuaikan aja. Mungkin ada sedikit yang beda, tapi nanti boleh dikomunikasikan. Ya, enggak masalah. Ini distronya Debian ya Pak, besok minggu depan. Ya, jadi mulai minggu depan kita pakai Debian. Jadi di kelas 10 Windows. Ya, kenapa Ari? Enggak apa-apa. Oke, sudah aman ya. Jadi di minggu kemarin di kelas 10 Windows, sekarang kita mulai naik level ke Debian nih.
Nanti isinya CLI. Di minggu depan kita coba belajar untuk instalasi. Mungkin instalasinya tidak segampang Windows, agak ribet sedikit. Tapi nanti akan kita pelajarin pelan-pelan. Nanti ada video pembelajaran dan lain-lain di minggu depan. Lalu juga akan kita coba untuk menyeting statik, IP statik. Di kelas 10 juga sudah diajarin menghitung IP ya. Jadi nggak perlu saya pelajarin ulang. Mungkin kalau masih bingung boleh dikomunikasikan. Waktu sudah gimana Pak Ari? Masih sekitar 5 menit, Pak. Oh, banyak ya masih. Banyak. Oke deh, kalau gitu nanti di minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran Debian. Di Debian kita bisa ngapain aja nih? Di Debian tuh kita banyak hal yang bisa kita buat. Jadi perbedaannya dengan sistem operasi biasa, kita nanti ada pembuatan DHCP server. Itu sudah dijelaskan di kelas 10, apa aja DHCP server. Lalu kita bisa buat DNS. DNS itu penamaan dari sebuah web. Jadi nanti websitenya nanti bisa buat sendiri nih. Nanti biasanya kan kita buka liputan6.com. Nanti kita bisa buka nih martinus.com. Woi, pakai nama sendiri lebih keren. Bisa arisusilo.com. Ya, bikin website sendiri nanti. Selain jadi Debian, apa Pak? Bisa seperti itu, Pak. Ya? Yang Linux selain Debian apa Pak yang bisa itu lagi? Ada banyak, hampir semuanya. Kalau Windows sebenarnya juga ada, tapi Windows berbayar. Nanti kalau yang Windows berbayar dan GUI, saya takutnya nanti laptopnya nggak kuat. Jadi lebih baik kita pakai yang Debian aja yang paling stabil. Ya. Laptop Ari itu size-nya tinggi, Pak. Oh, sering main game ya? Iya, dia sering main game. Enggak, Pak. Lalu aja kok. Oh, ngerik aja. Lalu lanjutnya setelah DNS ada web server nih. Nanti kita web server bisa bikin website sendiri. Jadi nanti isinya ada misalnya bikin website namanya martinus.com. Di dalamnya ada muka Martinus lagi senyum. Bisa kita buatkan kayak gitu. Pokoknya nanti keren. Nanti kita bisa membayangkan gambaran website seperti apa yang bisa dibuat masing-masing anak. Ya. Dan juga bisa bikin email sendiri. Bisa juga nanti, biasanya kita punya email nih, budialam@gmail.com. Nanti bisa bikin martinus@martinus.com. Ya, jadi pakai @martinusnya sendiri ya. Jadi banyak hal yang akan kita buat di Debian. Ya, saya harap dipelajarin lagi. Boleh cari referensi di internet. Nanti untuk diisi di LKPD-nya. Ya, jadi tugas-tugasnya semua dilancarkan. Saya kasih batas waktu sampai jam saya habis. Jadi sambil dikerjakan, kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung komunikasikan. Ya, boleh di grup, dicek di grup untuk didiskusikan. Atau bisa juga nanti kita komunikasi dari chat pribadi juga masalah. Ya, yang penting pakai bahasa yang sopan dan menggunakan tata cara bahasa yang baik. Ya, karena supaya sama-sama enak kita. Oke, kalau memang 2 menit. Seperti ini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembelajarannya hari ini? Ada yang masih bingung dan lain-lain. Untuk tugasnya juga, tugas untuk minggu depan ya. Download ISO-nya, saya ulang, download ISO sama dipersiapkan VirtualBox. Tadi sudah ada. Nanti linknya di Classroom, Bagas 31 ada Pak itu. Ya. Bagas 31 atau QIH itu ada Pak. QIH. Download ISO-nya itu Pak. Oh, enggak, nanti dari saya aja. Jangan download yang lain, nanti bingung lagi ya. Iya, saya biasanya dari Bagas 31 Pak kalau tuh. Jangan dari Bagas 31. Terlalu berbahaya. Nanti saya share link ya dari Google Drive, nanti saya share. Nanti ada di grup Google Classroom ya. Jadi dicek. Jadi nanti minggu depan sudah siap ISO plus VirtualBox-nya ya. Jadi minggu depan kita tinggal install aja. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga di minggu depan sudah siap, masih sehat semua, lancar semua. Lancar semua pekerjaan, sorry. Maaf Pak. Semoga sehat-sehat aja, tugas-tugasnya selesai dengan baik. Dan sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.